Masih di ragam perkara pemirsa, sebuah rumah makan di Cengkareng menjadi korban akal-akalan pungli oknum petugas Satpol PP Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Kejadian itu pun viral di media sosial. Rumah makan yang berada di Cengkareng, Jakarta Barat ini tengah menjadi sasaran ulah nakal oknum petugas Satpol PP yang diduga melakukan pungutan liar. Oknum petugas itu disebut datang dengan dalih memeriksa pelaksanaan protokol kesehatan di rumah makan. Sedangkan kelengkapan seperti alat pencuci maupun hand sanitasi tangan hingga masker semuanya ada di rumah makan itu. Pengelola rumah makan mengaku mereka dimintai detail identitas diri dan sejumlah uang kebijakan oleh oknum tersebut. Jadi menurut mereka itu mereka udah pernah kesini. Sedangkan sepengetahuan dan sepenglihatan saya belum pernah bertemu dengan mereka. Dan mereka itu sudah langsung mau memvonis penutupan resto selama 3 hari dikarenakan pelanggaran tersebut. Nah, kembali saya tanya, kalau namanya pelanggaran sudah mau ditutup, otomatis kan ada teguran lisan, teguran tertulis, baru penutup. Nah, ini kenapa lisan aja baru ketemu dengan saya? Kenapa sudah mau ditutup? Dikarenakan saya tidak mau ditutup, petugas tersebut meminta kebijakan dari rumah makan ini. Menyusul viralnya video ini, pihak kepolisian Cengkareng, Jakarta Barat dikabarkan telah mendatangi rumah makan itu. Namun hingga kini, pengelola rumah makan masih belum paham apa yang dimaksud dengan uang kebijakan itu. Benarkah pungutan itu sebagai pungli terselubung oknum Satpol PP tersebut? Dari Jakarta Barat, Novi Zakaria, TV One mengabarkan. Ya, untuk mengetahui bagaimana kejadian pungutan oleh oknum petugas Satpol PP di Cengkareng, Jakarta Barat, kita sudah terhubung dengan Elfariska Bayu. Elfariska, silakan dengan laporan terbaru dari sana. Ya, Imran, memang benar ini dari video oknum Satpol PP ini viral di media sosial beberapa waktu belakangan ini. Dan saat ini saya sudah berada di rumah makan yang 2 hari lalu didatangi oleh oknum Satpol PP. Ada 4 orang oknum Satpol PP ini datang ke rumah makan dengan menanyakan penerapan protokol kesehatan. Nah, kejadiannya ini hari Rabu lalu dan saat ini Imran, untuk mengetahui hal tersebut lebih lengkapnya bersama saya saat ini sudah ada penanggung jawab dari rumah makan Cahaya Minang. Nah, langsung saja ini dengan Ibu Evi. Iya, saya dengan Evi. Ya, Ibu, selamat sore ya, Bu. Bu, boleh diceritakan nggak? Ini kan kemarin ada 2 hari lalu ya, hari Rabu ada oknum Satpol PP yang datang ke sini diduga melakukan pungutan liar. Nah, boleh diceritakan kepada kami, Bu, seperti apa kejadiannya di hari Rabu itu, pukul berapa? Boleh sekitar jam 2:15 ya, sekitar jam 2 siang lewat itu kebetulan kita juga lagi agak low season dan saya sedang mengecek di kasir, tiba-tiba ada Satpol PP yang datang langsung menanyakan mengenai prokes. Nah, prokesnya kita jelaskan semua karyawan termasuk saya, kita semua pakai masker, hand sanitizer, dan untuk cuci tangan kita ada di dalam karena memang posisinya kita buatkan di dalam, itu udah lengkap semua. Nah, terus akhirnya dia sempat bertanya mengenai kalau mereka itu pernah secara langsung sebelumnya itu teguran lisan. Kemudian saya bilang kapan, dengan siapa, karena saya sebagai penanggung jawab di sini saya merasa belum pernah didatangi oleh Satpol PP mengenai prokes atau edukasi lah sebelumnya ya. Akhirnya saya persilakan duduk, kemudian mereka menjelaskan harus ada cuci tangan di luar. Memang saat itu saya bilang kita ada di dalam, Pak, karena sebagian besar dari 100% pengunjung rumah makan ini 80%-nya itu take away. Jadi kalau untuk dine in mungkin hanya pada saat siang atau malam itu jam makan aja, selebihnya itu mereka lebih ke take away. Nah, setelah saya persilakan duduk, Bapak itu langsung, Satpol PP itu ya, langsung bilang, Ibu ini menyalahi aturan dari prokes. Jadi tidak ada cek suhu, kemudian tidak ada cuci tangan di depan,
terus saya bilang oke, terus saya harus bagaimana? Nah, saat itu saya menanyakan harusnya seperti apa. Itu harus ada cuci tangan. Oke, hari ini saya siapkan. Saya gitu. Kalau alat cek suhu, saya bilang oke, hari ini atau besok lah, karena kita kan nggak mungkin langsung standby aja ya, gitu. Dan saya pun berpikir cek suhu itu ini kan rumah makan yang bukan kelas besar ya. Sekarang kalau harus ada cek suhu, apa iya rumah makan yang lainnya itu ada cek suhunya itu kan. Nah, kemudian setelah beliau bilang semua alasan itu, kemudian bilang ke saya gini, Bu, ini karena Ibu menyalahi aturan yang ada, melanggar prokes, jadi restoran ini saya tutup 3 hari. Otomatis saya marah dong, saya bilang, loh, saya pun juga mengerti kalau mau proses sampai ke penutupan, otomatis kan harus ada kesalahan pertama apa pernah ada teguran langsung ke saya, teguran lisan. Lisan pun belum pernah. Setelah lisan, seandainya saya pernah ditegur lisan, saya abaikan, otomatis kan ada teguran tertulis. Tertulis pun tidak ada. Nah, kenapa ini mau ditutup? Nah, saya bilang saya tidak bisa, saya nggak mau. Saya bilang gitu. Kemudian dia bilang, udah ibu tanda tangan ini. Nah, terus minta KTP saya. Mereka suruh saya tanda tangan, tapi saya tidak tahu isi kertasnya itu apa. Saya bilang saya nggak mau. Nah, terus akhirnya dia bilang gini, ya udah Bu, Ibu ditutup nggak mau. Nah, gini aja deh Bu, kita minta kebijakan aja dari restoran. Saya tanya kembali, kebijakan apa ya Pak maksudnya? Saya kurang mengerti. Ya kebijakan aja. Kalau masalah kebijakan itu kebijakan apa? Ya gini Bu, kebijakan untuk anggota saya. Saya mulai berpikir dong, kebijakan untuk anggota. Maaf Pak, sebentar, saya harus lapor ke owner dulu. Karena segala apapun yang keluar dari dalam intern restoran, itu kan saya harus ACC. Apalagi ini kan ada kaitannya dengan Satpol PP ya. Dan saya pun harus laporan, kita punya kesalahan. Seandainya memang dia ini salahnya ini poinnya. Nah, saya harus berapa. Nah, terus beliau ngomong gini, ya udah gini aja Bu, daripada nanti kalau misalkan dengan owner malah takutnya salah tanggap, saya minta kebijakan dari Ibu aja. Saya bingung dong kebijakan dari saya. Saya bilang, saya juga karyawan di sini Pak. Maaf saya tidak bisa gitu. Udah sering dimintai seperti itu atau ini baru pertama kali? Kalau saya baru ketemu kemarin itu, dan ini kan restoran sebelumnya memang namanya Cahaya Minang tapi pemiliknya beda. Kita ini baru 1 bulan dengan pemiliknya Ibu Sakinah. Kalau saya penanggung jawab di sini seperti itu. Kalau biasanya tuh restoran yang ada di sini, setahu Ibu nih, apakah ada juga oknum-oknum ini melakukan ada pungutan-pungutan seperti itu atau seperti apa? Setahu saya sih belum ya, dan saya pun sempat ngelihat daerah sini ya, kayaknya yang punya cuci tangan yang diharuskan oleh Satpol PP, apalagi dengan termogan ya, itu kayaknya nggak ada ya. Jangankan rumah makan, mungkin kalau mbaknya ke Indomaret atau apa ya, kita supermarket atau ya pertokoan yang dengan mobilitasnya tinggi, apa iya cek suhu, kecuali setahu saya mall atau yang lainnya itu ya. Tapi pada akhirnya ini dari Ibu sendiri atau dari toko itu, dari rumah makan maksud saya, ini apakah akhirnya memberikan sejumlah uang kepada oknum Satpol PP ini? Enggak, saya nggak kasih. Karena ya saya pun berpikir ya takutnya itu efek panjangnya juga ya, kalau misalkan saya kasih otomatis saya juga punya kesalahan tersendiri kan, otomatis karena saya ada perdanya juga kalau nggak salah kalau saya memberikan uang kepada oknum. Dan mereka pun ketika meminta kebijakan, dalam tanda kutip kebijakan itu, apakah ada menyebutkan nominal harus berapa gitu? Tidak ada, tapi setelah dia, jadi saya tuh biar komunikasi saya dengan dia putus, itu saya sempat minta nomor handphonenya beliau. Saya bilang nanti lewat WA aja ya Pak ya, karena maksud saya itu gini, saya catat namanya dengan nomornya itu biar semua cut dia pergi itu, jadi tidak usah dilanjutkan di rumah makan ini. Gitu. Dan di sini juga ada owner dari rumah makan ya. Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Sakinah. Ibu Sakinah, boleh disampaikan juga Bu, mungkin harapan dari owner sendiri yang mengalami hal ini seperti apa? Singkat saja. Harapan saya, kalaupun memang ada usaha, apalagi ini sekarang pasca corona ini Mbak, UMKM kan baru saja akan bangkit gitu ya.
Kalau oknum Satpol PP ini maksudnya melihat ada pelanggaran prokes, itu harusnya ada pembinaan. Bukan dengan arogansi dia atau sampai ujung-ujungnya seperti itu gitu ya. Kami ingin ada edukasi gitu, bukannya ada hal-hal seperti itu yang akhirnya malah panjang seperti ini gitu. Dan memang ketika kejadian itu ada, itu kami berkomunikasi dan saya yang melarang ada uang untuk diberikan, karena kalau ada uang nyebrang akan ada konsekuensi hukum untuk oknum Satpol PP itu. Jadi Ya, Ibu, terima kasih atas waktunya Ibu Sakinah dan juga Ibu Evi bersama kami pada sore hari ini. Dan pemirsa, itu tadi wawancara kami dan juga kita sudah mendengar bagaimana kemudian kronologi dari kejadian yang terjadi 2 hari lalu. Dan saat ini pun juga dari oknum Satpol PP ini juga sudah diberikan sanksi dan juga kasus ini tengah diselidiki oleh Polsek Cengkareng, Jakarta Barat. Sementara demikian, Imran, kami kembalikan kepada Anda. Terima kasih Elva Rizka, laporan terkini dari salah satu rumah makan di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat.